budaya yang selama ini kita uri-uri dan kita jaga dari zaman dulu sampai sekarang, kok bisa-bisanya dihina seperti itu saja gitu loh. Bayangkan video itu sudah tersebar di grup-grup Mataram ya, grup-grup Mataram, grup-grup Kraton ya, itu sudah tersebar. Hola netizen yang tercinta, media sosial dihebohkan dengan video viral pernikahan anjing Jojo dan Luna. Pasalnya pernikahan anjing bernama Jojo dan Luna telah resmi digelar dengan sangat mewah dan meriah, seperti pesta pernikahan manusia pada umumnya. Menakjubkannya, pesta pernikahan ini menghabiskan dana lebih dari 200 juta rupiah. Menariknya lagi, kedua hewan itu dinikahkan secara resmi dengan mengusung adat Jawa. Bahkan dalam acara tersebut terdapat pemberkatan oleh pastor. Dalam foto yang diunggah pada akun Instagram pemilik anjing, terlihat Jojo dan Luna yang berdampingan dengan masing-masing pemiliknya berada di atas pelaminan untuk pemberkatan bersama pastor. Pernikahan Jojo dan Luna diklaim oleh pemiliknya sebagai pernikahan anjing pertama di Indonesia yang dirayakan layaknya sepasang pengantin manusia pada umumnya. Layaknya sepasang pengantin, Jojo dan Luna bahkan mengenakan baju pengantin yang bernilai jutaan rupiah. Sekitar 100 tamu undangan manusia menjadi saksi pernikahan anjing Jojo dan Luna. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai, selamat buat pernikahan Luna dan Jojo. Semoga pernikahan Luna dan Jojo ini bisa menginspirasi semua pasangan-pasangan yang belum melegalkan hubungannya di depan altar ya. Jadi kalau zaman dahulu nih anjingnya kalau ketemu pasangannya langsung selesai. Nah sekarang kebalik, kayaknya anjing aja sudah melegalkan pernikahan. Nah sekarang manusia yang secara mudahnya entah dari antah berantah mana bertemu dengan lawan jenis langsung terus sombong, nggak usah diberkati, nggak usah dibikin acara pernikahan. Terus buat mereka itu is okay ya, seperti anjing zaman dahulu. Jadi seperti aku sudah terbalik ya, anjing yang melegalkan pernikahan, terus manusia cukup heboh, cukup rame, cukup berseliweran itu video itu FYP dari berbagai macam orang yang pada ngirimin gitu ya. Hebohnya adalah banyak yang mulai bertanya, itu beneran Romo anjing menikah atau dinikahkan, dan di situ ada kehadiran seorang Romo lagi, itu beneran nikahnya kayak gimana, ada tata caranya, ada liturginya enggak tuh ya. Ya memang hal-hal kayak gini tuh menghebohkan, apalagi ini kan baru pertama kali dan terekspos atau diekspos di media massa atau di TikTok lah, di sosmed gitu ya. Pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan dan menghebohkan. Banyak juga narasi-narasi yang berseliweran keliru. Nah jadi gini ya teman-teman, bagaimanapun juga di Katolik itu ya tidak akan pernah dibenarkan upacara nikah untuk hewan, itu nggak pernah ada. Bahkan sakramen untuk hewan aja nggak ada. Hewan dibaptis itu ya nggak ada juga gitu ya, nggak ada. Nah apalagi ini nikahan seolah-olah kayak perkawinan, sakramen perkawinan antara anjing, antara anabul dan anabul gitu ya. Ya nggak pernah ada sebetulnya teman-teman, di gereja Katolik tidak pernah ada. Ya memang dengan kehadiran video di situ ada seorang Romo yang kemudian seolah-olah memberkati, itu memang bisa menimbulkan salah tafsir, apalagi narasi-narasi yang dimunculkan dari masing-masing yang mengonten itu memang kacau, dalam arti tidak tepat. Menurut saya tidak tepat ya. Sejauh saya tahu dan kemudian saya mencari tahu informasi yang sebenarnya itu adalah pet blessing ya. Pet blessing itu pemberkatan hewan. Jadi bukan, kalau berkat hewan itu di mana-mana sudah ada, sudah umum. Di Jakarta saya rasa di paroki katedral itu sudah beberapa kali ada pet blessing. Jadi itu bukan sakramen, itu juga bukan perkawinan ya teman-teman. Meskipun ya ini bisa menimbulkan salah kaprah di mana-mana. Maka kemudian yang paling penting adalah narasinya. Yuk kalau bikin konten, kalau bikin sesuatu event, bahkan event seperti ini, ya memang maksud dari kedua belah pihaknya itu adalah menikahkan anjing ini, tetapi dari gereja tidak pernah atau tidak akan pernah ada yang namanya perkawinan hewan, pemberkatan perkawinan hewan ya, tidak akan pernah ada. Hewan ya nikah ya kawin aja, nggak ada yang namanya nikah ya. Nikah itu untuk kita manusia. So gitu aja, sedikit hanya ingin meluruskan kegaduhan apa yang selama ini atau yang beberapa waktu ini heboh. Thank you. Orang kaya ya udah bingung duitnya ini buat apa, sampai hewan kesayangannya aja dibikinin acara semewah itu. Kebayangkan keluarga besarnya kalau
dibikinin acara semewah apa. Semoga nular-nular ya, walaupun anginnya doang. Acara kayak gitu tuh nggak berlaku buat kaum mendang-mending ya, kayak kita-kita yang biasanya bayar lunasnya itu di akhir acara atau selesai acara. Menanggapi video yang sedang viral ya, viral sekali, dan bagi mereka itu sangat lucu, viral ya, mungkin memang sengaja supaya eksis, supaya dikenal seperti itu ya, dengan cara menghina adat istiadat budaya Jawa. Apa yang dihina? Salah satunya adalah prosesi akad yang sakral ya, yang sangat dijunjung tinggi oleh tokoh adat ya, tokoh adat Jawa. Bahkan raja kita yang masih berdiri di tanah Jawa itu masih menjunjung tinggi yang namanya akad nikah ya, budaya Jawa, tapi diinjak-injak dengan cara menikahkan seekor anak bul, menikahkan seekor hewan di sini dengan memakai adat gitu. Tentunya ya kita sudah tahu semua acara tersebut dilakukan selebihnya hanya untuk eksis ya, dan kita sudah tahu tujuannya apa begitu loh, tanpa memikirkan di pihak lain gitu loh. Di sini sebagai pegiat budaya kita juga merasa tersinggung, merasa tersakiti ya. Budaya yang selama ini kita uri-uri dan kita jaga dari zaman dulu sampai sekarang kok bisa-bisanya dihina seperti itu saja gitu loh. Bayangkan video itu sudah tersebar di grup-grup Mataram ya, grup-grup Mataram, grup-grup keraton ya, itu sudah tersebar dan kami semua merasa terhina. Dari ownernya bagaimana? Tidak ada rasa penyesalan dan minta maaf sama sekali terhadap kami. Kan cuma main-main seperti ini, seperti itu. Ya, main-main. Injak-injaklah adat kami sesuka kamu. Karena kamu tidak memiliki adab. Orang yang memiliki adab bisa menghargai adat istiadat orang lain. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung ya. Kamu tinggal di Jakarta. Jakarta itu masih tanah Jawa ya. Ketahui itu. Di Jawa tanpa tokoh adat Jawa, tanpa budaya Jawa, kita nggak punya apa-apa ya. Yang membuat kaya dan diminati wisatawan itu apa? Ya budaya kita ini. Tapi dengan enaknya diinjak-injak seperti itu. Video tersebut secara tidak langsung menyakiti ya, menyakiti kami pegiat adat yang sudah menjaga ya kesakralan dari adat itu dari zaman dulu sampai sekarang, dibuat mainan sama orang yang tidak memiliki adab itu. Kami sungguh berharap penjelasan dari video tersebut gitu. Matur suwun. Ini staf presiden dari negara mana ya? Negara Tionghoa, Vietnam, Thailand. Katanya staf presiden ini melakukan pernikahan anjing dengan adat Jawa. Saya merasa sangat tersinggung. Saya gini-gini, separuh Itali, separuh Jawa. Ibu saya orang Jawa, Yogyakarta, dan telah menikah dengan adat Jawa. Begitu juga tante saya. Begitu juga banyak saudara-saudara saya yang telah menggunakan adat Jawa, keraton, untuk pernikahan. Dan saya sangat dilecehkan separuh budaya saya yang adalah Jawa Jogja. Ya, saya tidak tahu apakah kita sudah memasuki ke era sedeng atau era yang sudah benar-benar sakit jiwa. Menurut saya ini harus ditindak. Memang katanya ada juga seorang pengacara yang mau somasi. Saya tidak setuju kalau adat Jawa yang terhormat, yang mulia, yang sudah berdiri ribuan tahun dilecehkan oleh suatu kegeloan staf presiden negara mana saya tidak tahu yang melakukan pernikahan anjing dengan adat separuh jiwa saya yang adalah Jawa dan Jogja. Ini bukan lucu lagi, tapi ini merupakan penghinaan bagi adat, dan binatang tidak setara dengan manusia. Binatang bisa lucu, bisa dilindungi, bisa dijadikan pet, tapi mereka tidak sederajat dengan manusia dan tidak layak mendapatkan upacara pernikahan dengan adat Jawa. Kalian staf presiden ini bisa mungkin duitnya kita nggak tahu dari mana,
menghabiskan 200 juta, 300 juta untuk pernikahan zing-zingnya di tengah negara yang mungkin sedang krisis, yang banyak orang juga susah makan. Ini merupakan tamparan. Namun ini adalah hak Anda. Mungkin Anda bisa melakukan pernikahan anjing-anjing itu ya di rumah Anda tanpa dipublikasikan. Nah, semoga ada orang Batik yang dari Sumut, Sumatera Utara yang mungkin lewat, yang mungkin bisa panggang guguk itu. Itu adalah doa saya. Terima kasih.